Penuhi kebutuhan air minum IKN Nusantara. Kementerian PUPR targetkan penyelesaian spam sepaku Juli tahun 2024. CB News Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di kawasan IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan bendungan Sepaku Semoy berkapasitas 2.500 liter per detik dan intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter per detik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan Sepaku Semoy yang telah diresmikan Presiden Jokowi berfungsi untuk memasok kebutuhan air baku IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy berfungsi untuk penyediaan air baku di kawasan IKN, dengan kapasitas sebesar 2.000 liter per detik, dan untuk Balikpapan sebesar 500 liter per detik, jelas Basuki. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Sepaku. Untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN, SPAM tersebut mengandalkan intake dari Sungai Sepaku, dan direncanakan melayani seluruh persil bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN. SPAM tersebut terdiri dari instalasi pengolahan air IPA berkapasitas sebesar 300 liter per detik, jaringan perpipaan transmisi air minum serta jaringan distribusi utama JDU dan jaringan distribusi pembagi JDP. Pipa sudah tersambung sampai reservoir 16 km. Nanti dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dalam bentuk air minum berkapasitas 2 kali 6.000 meter kubik, ujar Basuki. Secara teknis, air baku akan dipompa oleh unit intake menuju IPA, sehingga proses pengolahan dimulai dari unit aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air baku. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju unit koagulasi lanjut flokulasi dan kesedimentasi KFS, filtrasi, ozon dan granular activated carbon GAC. Air terproduksi yang telah memenuhi kualitas air minum potable water tersebut, kemudian ditampung di clear well untuk dipompakan ke reservoir induk melalui jaringan pipa transmisi sepanjang 16 km. Potable water dari reservoir induk tersebut kemudian dialirkan secara gravitasi melalui jaringan distribusi utama JDU, dan jaringan distribusi pembagi JDP sepanjang 22 km ke daerah pelayanan secara bertahap, tambah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra. Kedepannya akan dilanjutkan pembangunan IPA 2 kali 300 L per detik. Ini baru tahapan pertama sehingga instalasi SPAM yang mengandalkan intake dari Sungai Sepaku. Secara keseluruhan direncanakan akan terbangun IPA 3 kali 300 L per detik, seiring dengan proyeksi pelayanan terhadap persil bangunan baru dan pertumbuhan penduduk di KIP kedepannya. Pembangunan SPAM Sepaku terdiri dari IPA yang berkapasitas 300 liter per detik, dengan progres fisik sebesar 85%. Instalasi tersebut akan menggunakan instrumen SCADA Supervisory Control and Data Acquisition, dengan penggunaan sensor pengontrol logika dan aktuator sebagai instrumen smart system, untuk mengendalikan dan memantau kondisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air layak minum yang akan didistribusikan. Sementara untuk jaringan perpipaannya dengan panjang 16 km, menggunakan pipa yang berkualitas food grade berukuran diameter 1000 mm, progresnya saat ini sebesar 86,7%, terang Indra. Pompa 2 kali 300 L per detik kemarin sore sudah hadir di IKN, dan akan segera diinstal dan setting di IPA. Dalam waktu dekat kita akan tuntaskan pekerjaan konstruksi sipil. Secara paralel juga memastikan instalasi MEP Mechanical, Electrical, and Plumbing berfungsi dengan baik, sehingga di awal Juli tahun 2024, kita sudah dapat melakukan proyek commissioning distribusi air layak minum, hingga kawasan inti pusat pemerintahan KIP. Pemanfaatan teknologi ozon sebagai green technology pada pengolahan air minum,
Diterapkan juga di IPA Sepaku melalui 3 tahapan ozonisasi, sebagai metode sterilisasi, perlindungan terhadap mikroorganisme, penghilangan zat organik, dan perlindungan jaringan distribusi dari gangguan korosi dan kontaminasi, sehingga metode ini memegang peranan yang sangat penting demi menjamin produk air minum yang aman dikonsumsi di ibu kota Nusantara. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia yang sumber beritanya dihimpun dari berbagai sumber berita nasional dan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan. Memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku, air minum di ibu kota Nusantara dan juga sebagian untuk kota Balikpapan. Tanggapan kami mengenai bendungan, kami sangat gembira dan kami senang Pak. Bendungan ini bisa waktu dekat akan digunakan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Sepaku, kemudian juga di luar Sepaku. Kami bersyukur sekali, mudah-mudahan ini bisa artinya masyarakat di Sepaku tidak kekurangan air lagi. Ini nanti suplesi ke intake Sepaku yang untuk DKN. Jadi ini masih untuk cadangan sampai dengan 2035.